Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Nufri dengan NIM 214103073. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama yaitu apa definisi dari sejarah, manajemen pendidikan serta manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari sejarah. Sejarah adalah jejak peristiwa masa lalu yang secara sistematis dicatat dan diinterpretasikan. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah upaya merencanakan, mengorganisir, memimpin, serta mengendalikan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Yang keempat yaitu manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks pendidikan Islam dengan berfokus pada nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama Islam dalam pengelolaan institusi pendidikan. Kedua yaitu apa saja perbedaan antara manajemen pendidikan dengan manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam menekankan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan pendidikan, sementara manajemen pendidikan dapat lebih bersifat umum tanpa landasan nilai agama tertentu. Kedua, manajemen pendidikan Islam mungkin memiliki tujuan dan nilai pendidikan yang lebih terkait dengan ajaran-ajaran Islam, sementara manajemen pendidikan mungkin lebih cenderung bersifat sekuler. Ketiga, manajemen pendidikan Islam dapat memasukkan kurikulum yang mencakup studi agama Islam secara mendalam, sedangkan manajemen pendidikan dapat memiliki fokus kurikulum yang lebih umum atau sekuler. Masuk ke soal nomor 3 yaitu jelaskan pentingnya belajar sejarah. Perlu kita ketahui ada beberapa hal alasan kita mengetahui atau belajar sejarah. Yang pertama yaitu menghargai keberagaman budaya, yang mana studi sejarah membuka wawasan terhadap berbagai budaya dan tradisi yang ada di dunia, yang mana akan membantu dalam membangun pemahaman dan menghargai keragaman masyarakat serta mengurangi stereotip dan prasangka-prasangka. Yang kedua alasannya itu mengajarkan pembelajaran dari kesalahan, yang mana belajar dari kesalahan di masa lalu dapat membantu mencegah pengulangan kesalahan yang sama di masa depan, yang mana hal ini akan memberikan wawasan yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, masuk soal keempat yaitu jelaskan sejarah manajemen sebagai seni untuk masing-masing fase. Yang pertama yaitu tentang fase prasejarah, yang kedua fase sejarah, yang ketiga yaitu fase modern. Pada fase prasejarah, manajemen mencakup periode zaman primitif di mana manusia pertama kali mulai bekerja sama dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Manajemen dalam konteks ini lebih bersifat alamiah dan tidak terstruktur,
dan proses pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara kolektif oleh kelompok. Yang kedua yaitu fase sejarah. Fase sejarah manajemen mencakup perkembangan yang sangat sistematis. Konsep-konsep manajemen selama berbagai periode sejarah pada masa seperti halnya contoh pada Mesir kuno, yang mana buktinya saja sebagai praktik manajemen dalam pembangunan piramida. Fase ini melibatkan pemikiran dan eksperimen awal tentang bagaimana mengelola sumber daya dan bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga masuk yaitu fase modern. Fase modern manajemen dimulai pada awal abad ke-20 dengan munculnya teori manajemen formal, yang mana pada fase ini manajemen semakin terstruktur, didukung oleh prinsip-prinsip ilmiah dan berkembangnya sesuai dengan tuntunan lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis. Masuk yang kelima yaitu jelaskan sejarah ilmu manajemen untuk masing-masing tahap, yaitu tahap survival, tahap penyempurnaan, tahap human relation, serta tahap behaviorisme. Pertama kita akan membahas yaitu tahap survival, yang mana pada tahap survival ini dalam sejarah ilmu manajemen dapat ditelusuri pada periode awal abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pada tahap ini perhatian utama terletak pada mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam lingkungan kerja yang baru muncul. Yang kedua yaitu tahap penyempurnaan. Tahap penyempurnaan mencakup periode awal abad ke-20, yang mana pada tahap ini fokusnya adalah pada pengembangan metode dan proses yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan. Manajemen mulai dilihat sebagai ilmu yang dapat diterapkan secara ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu tahap human relation, yang mana pada tahap human relation ini berkembang pada tahun 1920-an dan 1930-an sebagai tanggapan terhadap kekurangan pendekatan ilmiah yang bersifat mekanis dalam manajemen. Teori ini menekankan pentingnya hubungan sosial dan aspek psikologis di tempat kerja. Selanjutnya itu tentang tahap behaviorisme. Pada tahap behaviorisme ini berkembang lebih lanjut dari tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada tahap ini teori manajemen mulai memperhatikan perilaku manusia secara lebih mendalam, yang mana pendekatan ini mengakui pentingnya motivasi, sikap, dan nilai-nilai individu dalam konteks manajemen. Selanjutnya masuk kepada soal nomor 6, yaitu tentang bagaimana konsep dari masing-masing teori manajemen, yaitu tentang teori manajemen klasik, teori manajemen neoklasik, serta teori manajemen modern. Pertama kita akan membahas yaitu tentang teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik ini menekankan efisiensi operasional dan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik. Dalam hal ini ada dua tokoh dalam teori ini,
yaitu Frederick Taylor serta Henry Fayol. Selanjutnya yaitu teori manajemen neoklasik, yang mana dalam teori manajemen neoklasik ini muncul sebagai pengembangan dari teori klasik dengan menambahkan yaitunya elemen-elemen sosial dan psikologis. Dalam hal ini tokoh yang terkenal dalam teori ini yaitu Peter Drucker adalah salah satu tokoh yang sangat penting yaitunya dalam perkembangan teori ini. Selanjutnya itu teori manajemen modern. Dalam teori manajemen modern mencakup sejumlah pendekatan yang berkembang setelah tahun 1950-an, memperhatikan kompleksitas dan dinamika organisasi. Beberapa pendekatan utama yang termasuk yaitu pendekatan teori sistem, pendekatan teori kontingensi, serta manajemen partisipatif. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 7, yaitu tentang sebutkan masing-masing dua orang pemikir teori manajemen beserta konsep dan mereka perkenalkan. Yang pertama yaitu teori manajemen klasik. Pada teori manajemen klasik ini yang kedua teori manajemen neoklasik, serta yang ketiga teori manajemen modern. Pertama kita akan membahas yaitu teori manajemen neoklasik. Pada teori manajemen klasik ini ada dua tokoh dalam teori ini, yaitu pertama yaitu Frederick Taylor, yang mana tokoh ini menggunakan konsep manajemen ilmiah, yang mana Taylor memperkenalkan sendiri konsep bahwa pekerjaan dapat didokumentasikan menjadi gerakan-gerakan tugas yang sederhana dan dapat diukur. Dalam hal ini pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan mengoptimalkan metode kerja. Yang kedua tokohnya yaitu Henry Fayol, yang mana tokoh ini menggunakan konsep teori administrasi, yang mana Fayol sendiri mengungkapkan prinsip-prinsip dasar manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti halnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian serta pengendalian, yang mana hal ini memberikan dasar untuk pengelolaan organisasi secara umum. Yang kedua yaitu teori manajemen neoklasik. Dalam teori ini ada juga dua tokoh yang terdapat. Yang pertama yaitu Peter Drucker, yang mana tokoh ini menggunakan konsep manajemen oleh tujuan, yang mana Drucker sendiri mendorong ide bahwa organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan bahwa manajemen harus difokuskan pada pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua yaitu tokoh yang bernama Kester Bernard, yang mana tokoh ini menggunakan konsep kewarganegaraan, yang mana tokoh ini memperkenalkan konsep kewarganegaraan dan efektivitas organisasi. Menurutnya organisasi berfungsi ketika anggota-anggotanya sepakat untuk mengikuti aturan dan tujuan organisasi, dan kewarganegaraan dalam organisasi adalah kunci untuk efektivitas. Selanjutnya yaitu teori manajemen modern. Tokoh yang ada dalam teori manajemen modern ini ada dua juga. Yang pertama yaitu Ludwig von Bertalanffy, yang mana tokoh ini menggunakan konsep teori sistem, yang mana membawa konsep teori sistem ke dalam manajemen. Dia berpendapat bahwa organisasi harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi, dan perubahan dalam suatu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem tersebut.
Yang kedua tokoh yang bernama yaitu Douglas MacGregor, yang mana tokoh ini menggunakan konsep teori X dan Y. Tokoh ini memperkenalkan menganggap bahwa karyawan cenderung malas dan perlu dikendalikan. Sementara teori Y sendiri berpendapat bahwa karyawan dapat menjadi sumber daya yang berharga jika diberi kesempatan, jika diberi kepercayaan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 8. Sebutkan fungsi dari manajemen sumber daya manusia serta penjelasannya. Di sini tentunya ada beberapa dari fungsi seorang manajemen sumber daya manusia. Pertama yaitu melakukan perencanaan sumber daya manusia. Dalam halnya perencanaan merupakan langkah awal dalam dalam manajemen sumber daya yang melibatkan identifikasi kebutuhan SDM di organisasi untuk mencapai tujuan jangka yang sangat panjang. Selanjutnya melakukan rekrutan dan seleksi, mana dalam hal ini melibatkan proses yang menarik individu yang berkualifikasi dan memilih yang terbaik untuk mengisi posisi tertentu dalam organisasi. Selanjutnya itu melakukan pengembangan karyawan, yang mana menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar dapat berkontribusi lebih baik di organisasi. Selanjutnya itu melakukan evaluasi kerja, menilai kinerja karyawan dengan tujuan memberikan umpan balik pengembangan karir serta mengambilan keputusan terkait promosi atau pengajian. Selanjutnya masuk kepada soal nomor 9, yaitu jelaskan pengertian kebijakan dan apa perbedaan kebijakan dengan aturan dan hukum. Pertama kita akan membahas yaitu tentang pengertian kebijakan itu sendiri, bahwa kebijakan adalah serangkaian pernyataan atau pedoman yang ditetapkan oleh pihak manajemen atau pemerintah untuk membimbing dan membentuk tindakan serta keputusan di tingkat organisasi atau masyarakat. Setelah mengetahui pengertiannya, kita akan membahas perbedaannya sendiri antara kebijakan dengan aturan dan hukum. Di sini kita dilihat dari segi fleksibilitasnya. Dalam halnya kebijakan, ia bersifat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan yang berubah. Untuk aturan sendiri lebih rinci dan kaku daripada kebijakan, namun memiliki tingkatan fleksibilitas tertentu. Sedangkan dalam halnya hukum, ia bersifat mengikat dan kurang fleksibel. Perlunya proses perubahan yang lebih formal dan umum yang bersifat tetap. Selanjutnya kita melihat dari segi sumber pemutusannya sendiri. Dalam halnya kebijakan sendiri biasanya berasal dari manajemen atau lembaga atau badan pengambilan keputusan di tingkat organisasi. Untuk aturannya sendiri sumbernya bisa berasal dari manajemen atau lembaga tertentu, seringkali lebih spesifik dan terperinci. Sedangkan dalam halnya hukum, dia diatur oleh pemerintah atau otoritas hukum dan bersifat mengikat dan bersifat bagi semua individu atau organisasi dalam yurisdiksi tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada soal 10. Jelaskan pengertian dari Total Quality Management dan bagaimana sejarah lahirnya Total Quality Management. Pengertian dari Total Quality Management sendiri adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas produk, pelayanan,
layanan dan proses organisasi secara keseluruhan. Setelah itu masuk kepada sejarah lahirnya Total Quality Management, yang mana pengaruh awalnya sendiri pada tahun 1920 sampai 1930, yang mana dapat ditemukan pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas di Amerika dan Jepang selama abad ke-20. Pada masa ini tokoh yaitu Frederick dan Walter menyumbangkan konsep-konsep dasar yang terkait dengan manajemen kualitas dan kontrol statistik. Selanjutnya adanya pertumbuhan di Jepang, dan tokoh yang berpengaruh pada saat itu yaitu Edward Deming dan Joseph Juran. Setelah itu adanya difusi ke Amerika Serikat. Setelah pengakuan kesuksesannya Jepang dalam kualitas, konsep Total Quality Management mulai menyebar ke Amerika Serikat. Setelah itu adanya rekognisi internasional. Total Quality Management mendapat pengakuan global dan organisasi internasional seperti halnya ISO mengembangkan standar kualitas internasional seperti halnya ISO 9000 yang mencerminkan prinsip-prinsip dari Total Quality Management. Sejak itu, Total Quality Management harus berkembang dan menjadi pendekatan yang umum, tentunya diterapkan dalam berbagai industri di seluruh dunia, memainkan peran kunci dalam upaya meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kepuasan dari pelanggan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.